Selamat siang yang saya hormati Pak ET dan Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mencoba menyampaikan cerita tentang yang kami kasih judul analisis sinergi dan keterkaitan penerapan SDGs di Kabupaten Kulon Progo. Kita mulai dari bab 1, latar belakang, bahwa komunitas global dihadapkan pada tantangan ganda, yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia sambil secara bersamaan membangun tangguhan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana yang semakin meningkat. Nah, dua agenda utama itu yaitu tujuan pembangunan utama dalam menavigasi tantangan ini. Nah, kedua hal tersebut menekankan bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan risiko bencana tidak akan berkelanjutan. Dan sebaliknya, upaya pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang fundamental untuk mencapai tujuan pembangunan. Nah, Kabupaten Kulon Progo yang terletak di DIY mempresentasikan dilema dalam skala lokal. Di satu sisi, Kulon Progo memiliki potensi pembangunan yang signifikan, didukung oleh proyek-proyek strategis dan kekayaan sumber daya alam. Namun di sisi lain, wilayah ini memiliki profil risiko bencana yang beragam dan tinggi. Kawasan perbukitan di wilayah utara terutama ini rentan dengan bencana, yaitu tanah longsor. Sementara di wilayah sepanjang aliran Sungai Progo ada juga aliran sungai ada satu lagi ya, yang pasti adalah rawan terhadap ancaman banjir dan tsunami. Serta kalau di pinggir pantai ada abrasi. Saya ulang lagi, kalau di aliran Sungai Progo itu rawan banjir, sementara di selatan yaitu ancaman banjir, tsunami, dan abrasi. Nah, kondisi ini menuntut adanya pendekatan pembangunan yang terintegrasi, di mana pencapaian target-target SDGs harus berjalan selaras dengan upaya adaptasi pembangunan iklim atau API dan pengurangan risiko bencana atau PRB. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana sinergi dari unsur tersebut diwujudkan di tingkat kabupaten. Sesuai dengan kerangka analisis yang ditekankan dalam perkuliahan, studi ini akan menggunakan lensa pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sebagai alat baca untuk memahami dinamika implementasi SDGs di lapangan. Lebih jauh, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada kolaborasi berbagai kepentingan, sehingga peran-peran aktor multi helix menjadi kunci analisis. Yang berikutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam kajian ini dapat dirumuskan menjadi berikut. Yang pertama yaitu bagaimana sinergi antara implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, strategi adaptasi perubahan iklim atau API, dan upaya pengurangan risiko bencana atau PRB terwujud dalam program-program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.
Bagaimana peran dan dinamika kolaborasi antara multi helik, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media dalam mendorong sinergi antara ketiga agenda tersebut di Kulon Progo. Nah, apa saja tantangan fundamental dan peluang strategis yang dihadapi dalam upaya mengintegrasikan agenda SDGs, API, dan PRB secara efektif di tingkat lokal? Mari kita lihat tujuannya, yaitu sejalan dengan rumusan masalah di atas. Tulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk sinergi dan keterkaitan antar program implementasi SDGs, kebijakan adaptasi perubahan iklim, dan rencana penanggulangan bencana di Kulon Progo. Yang kedua, mengidentifikasi peran, kontribusi, serta pola kolaborasi yang terjalin antar aktor multihelik dalam mendukung integrasi ketiga agenda itu. Kemudian yang ketiga, merumuskan rekomendasi. Yaitu SDG 1 dan yang kedua adalah SDGs 8. Jadi di Kulon Progo itu sesuai tugas kemarin yang menghubungkan antara 2 atau 3 poin SDGs. Nah, di sini ditekankan di Kulon Progo ini yang ditekankan 2 hal. Yang pertama adalah SDG 1, yaitu tanpa kemiskinan, dan SDGs 8 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Next saja. Ke hasil dan pembangunan, hasil dan pembahasan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa yang ditekankan dalam pembangunan di Kulon Progo yang akan kita bahas itu adalah SDG 1 dan SDGs 8. Nanti dihubungkan dengan API dan PRB. Nah, hasil dan pembahasan, gambaran yang pertama adalah gambaran umum implementasi SDGs, API, dan PRB di Kulon Progo. Nah, pembangunan di Kulon Progo mengalami percepatan yang signifikan, terutama setelah beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA di Kecamatan Temon. Namun, pembangunan ini berjalan di atas landscape wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB Kulon Progo 2023 sampai 2027 mengidentifikasi 12 potensi ancaman bencana dengan 9 diantaranya dinilai berisiko tinggi. Bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, terutama di perbukitan Menoreh bagian utara, dan banjir di daerah aliran sungai ini menjadi prioritas. Dalam konteks pembangunan, Pemkab Kulon Progo berupaya menyelaraskan programnya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, fokus utama terlihat pada SDG 1, yaitu tanpa kemiskinan, dan SDG 8 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Angka kemiskinan di Kulon Progo pada tahun 2023 tercatat sebesar 16,39%, dan pemerintah terus berusaha menurunkan melalui program
melalui berbagai macam program termasuk pemberdayaan ekonomi lokal lewat slogan Bela Beli Kulon Progo. Nah, pada sisi adaptasi perubahan iklim atau API, inisiatif nyata telah dilakukan terutama di sektor pertanian. BMKG khususnya Stasiun Klimatologi Sleman secara aktif memberikan sekolah lapang iklim bagi para petani. Misalnya petani cabai di pesisir untuk membantu mereka menyesuaikan jadwal tanam dan mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Sementara itu, upaya pengurangan risiko bencana atau PRB diwujudkan melalui program-program yang dijalankan oleh BPBD Kulon Progo seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana yang per tahun 2023 telah mencapai 75 dari total 87 desa di Kulon Progo. Ini lebih dari 50%. Serta pemasangan sistem peringatan dini atau EWS tanah longsor di berbagai pengembangan SDG atau SDG 2 di tengah ancaman iklim dan bencana. Kulon Progo merupakan salah satu lumbung pangan bagi DIY. Upaya mencapai SDG 2 atau tanpa kelaparan dilakukan dengan menjaga produktivitas pertanian. Namun sektor ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Disinilah sinergi itu terjadi. Sinergi API dan SDGs yang selanjutnya sinergi API dan SDGs. Petani melalui pendampingan menerapkan praktek API dengan mengadaptasi kalender tanam sesuai prediksi iklim dari BMKG dan menggunakan varietas padi yang lebih tahan kekeringan atau genangan. Ini secara langsung mendukung keberlanjutan produksi pangan atau SDG 2. Selanjutnya sinergi PRB dan SDGs. Praktek adaptasi tersebut juga berfungsi sebagai tindakan PRB karena mengurangi resiko gagal panen akibat bencana kekeringan atau banjir. Dengan demikian, mata pencaharian petani atau SDG 8 lebih terlindungi dan ketahanan pangan daerah atau SDG 2 lebih terjamin. Untuk sektor pariwisata, yaitu pertumbuhan ekonomi atau SDG 8 di kawasan rawan bencana. Untuk pariwisata, khususnya desa wisata di kawasan perbukitan Menoreh, menjadi andalan untuk mendorong SDG 8. Namun kawasan ini memiliki resiko tanah longsor yang tinggi. Sinergi yang ideal seharusnya berjalan sebagai berikut. Sinergi PRB dan SDGs, yaitu pembangunan infrastruktur pariwisata seperti penginapan atau akses jalan untuk mendukung SDG 8 harus diintegrasikan dengan prinsip PRB. Ini berarti tata ruang harus mengacu pada peta risiko bencana. Bangunan harus mengikuti standar keamanan dan masyarakat. Pengelola wisata harus dibekali pengetahuan mitigasi dan evakuasi bencana. Tanpa integrasi ini, pembangunan justru menciptakan risiko baru yang mengancam nyawa dan investasi. Keberadaan EWS, Early Warning System, dan jalur evakuasi menjadi bagian tak terpisahkan dari paket wisata yang aman dan berkelanjutan. Yang berikutnya adalah peran dari multi helik atau aktor pelaksana kerjasama antar berbagai sektor. Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan sinergi di atas. Meskipun
intensitasnya bervariasi. Pemerintah yaitu BPBD, Bapeda dan dinas terkait berperan sebagai koordinator dan fasilitator utama. Bapeda mengintegrasikan isu PRB dan perubahan iklim ke dalam dokumen pencanaan atau RPJMD. Sementara BPD fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui program seperti Destana. Kemudian peran akademisi, perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Ahmad Dahlan sering dilakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di Kulon Progo, memberikan masukan berbasis data mengenai risiko bencana dan strategi adaptasi. Jadi peran-peran dari multi helix seperti itu. Kemudian yang selanjutnya peran dari masyarakat dan komunitas menjadi aktor utama di lapangan, yaitu komunitas dan masyarakat ini menjadi aktor utama di lapangan. Forum PRB, kelompok tani dan kelompok sadar wisata di praktek adaptif dan mengelola sistem peringatan dini berbasis komunitas. Kemudian swasta, di Kulon Progo peran swasta semakin terlihat, terutama dari perusahaan yang beroperasi di sekitar YIA. Keterlibatan mereka masih dominan pada program CSR dan pemberdayaan ekonomi, namun potensi untuk berinvestasi dalam infrastruktur hijau dan berketahanan bencana masih sangat terbuka. Ini mungkin perlu dioptimalkan. Kemudian media lokal dan nasional berperan penting dalam diseminasi informasi, seperti menyebarkan perakiraan cuaca dari BMKG kepada publik dan meningkatkan kesadaran mengenai risiko bencana yang ada di wilayah Kulon Progo. Jadi di media juga punya peran penting dan cukup berfungsi. Kemudian 4.4 tantangan keadilan dan peluang integrasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nah, meskipun sinergi mulai terjalin antar beberapa helix tersebut, beberapa tantangan fundamental masih ada. Yang pertama adalah tantangan dari ego sektoral. Nah, koordinasi antar dinas seringkali masih menjadi hambatan, di mana program pembangunan ekonomi terkadang belum sepenuhnya menginternalisasi pertimbangan risiko bencana. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Nah, di anggaran untuk program API dan PRB yang komprehensif seringkali terbatas, sehingga implementasi bergantung pada skala prioritas. Kemudian tantangan yang ketiga adalah dampak proyek strategis. Pembangunan masif di sekitar YIA berpotensi menciptakan risiko lingkungan dan sosial baru jika tidak dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Kemudian aspek keadilan. Untuk aspek keadilan muncul pertanyaan kritis apakah pembangunan yang ada sudah berkeadilan. Manfaat ekonomi dari pariwisata misalnya harus dipastikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal dan bukan hanya investor besar saja. Selain itu, akses terhadap informasi risiko, bantuan adaptasi, dan program PRB harus dipastikan menjangkau kelompok paling rentan, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas. Jadi pembangunan harus berkeadilan. Kemudian yang peluang, untuk peluang di tengah tantangan tersebut terdapat peluang besar, yaitu yang pertama keberadaan YIA dapat menjadi magnet. Ini bandara yang lumayan besar, yaitu bandara internasional yang cukup besar dapat menjadi magnet untuk menarik investasi hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, yaitu tantangannya adalah penguatan
peluangnya adalah penguatan kolaborasi multi helix yang sudah ada dapat mengakselerasi inovasi. Kemudian peluang yang ketiga, kearifan lokal. Ya, kearifan lokal masyarakat dalam membaca tanda-tanda alam dapat diintegrasikan dengan teknologi modern untuk mencapai sistem mitigasi yang lebih efektif. Yang terakhir, penutup dari yang dibahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, sinergi antara implementasi SDGs, API, dan PRB di Kabupaten Kulon Progo bersifat parsial dan lebih kuat di tingkat implementasi daripada tingkat perencanaan strategis. Sinergi paling nyata terlihat di sektor pertanian, di mana praktek adaptasi iklim oleh petani secara langsung mendukung ketahanan pangan atau SDG 2. Kemudian sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat bencana hidrometeorologi atau PRD. Ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Ego sektoral dalam perencanaan, keterbatasan anggaran, dan potensi dampak negatif dari pembangunan masih menjadi hambatan konkret. Aspek keadilan khususnya memastikan bahwa manfaat pembangunan dan akses terhadap program ketangguhan dirasakan oleh kelompok paling rentan masih menjadi pertanyaan kritis yang perlu dijawab nih sesuai dengan amanat SFDRR. Kemudian rekomendasi bertolak dari kesimpulan di atas, maka bisa kita rekomendasikan yang pertama bahwa di Kabupaten Kulon Progo perlu memperkuat integrasi kebijakan, itu mendorong Bapeda untuk menjadi analisis risiko bencana atau KRB dan kajian dampak perubahan iklim sebagai syarat wajib dalam tiap usulan program pembangunan, tidak hanya di sektor infrastruktur, tapi juga di sektor sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, menciptakan mekanisme insentif, merumuskan kebijakan insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi pada proyek-proyek hijau dan berketahanan iklim, serta bagi desa atau kelurahan yang berhasil mengintegrasikan PRD dan API dalam perencanaan pembangunan. Kemudian untuk aktor non-pemerintah, yaitu masyarakat, akademisi, dan swasta, masyarakat dan komunitas perlu terus memperkuat jaringan berbagi pengetahuan dan informasi lokal terkait praktek adaptasi dan mitigasi. Forum PRB dapat didorong untuk lebih proaktif dalam advokasi kebijakan di tingkat kabupaten. Kemudian akademisi diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi independen terhadap
dampak sosial ekologis dari proyek-proyek pembangunan strategis, serta memberikan pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi komunitas. Kemudian untuk sektor swasta diharapkan untuk mendorong atau didorong untuk beralih dari sekedar program CSR menuju integrasi prinsip berkelanjutan dan ketangguhan bencana ke dalam model bisnis itu atau core bisnis. Memandang PRB sebagai investasi jangka panjang. Untuk kajian selanjutnya mungkin disarankan dilanjutkan dapat melakukan analisis kuantitatif untuk menghitung efektivitas biaya dan manfaat dari investasi dalam program API dan PRB di Kulon Progo. Selain itu, penelitian etnografi yang lebih mendalam mengenai peran kearifan lokal dalam membangun ketanggungan masyarakat juga relevan untuk dikembangkan. Demikian Pak yang bisa kami dari kelompok 9. Tulisan paper gitu. Selama bagus. Ini. Silakan komentar teman-teman yang lain. Ya, kita menggunakan waktu. Jadi nanti siapa monggo yang presentasi, tapi yuk kita ngobrol sebentar tentang ini. Silakan siapa yang mau komentar dulu. Ditutup dulu aja Pak. Oke. Kali ini. Biar wajahnya kita kelihatan semua. Nek enggak cuma Oke Pak. soalnya. Stop share. Ya, Sampel Pak. belum ya? Ah, udah. Ya. Menarik, saya suka bahasannya. Ntar mumpung saya nggak lupa. Yang saya tangkap tadi walaupun di depan bilangnya 18, itu faktanya 128 ya kayaknya yang akhirnya Iya Pak. ya kan 128. Ini karena cara membaca umum mencoba menghubungkan API PRB, SFDRR dan apa SDGs gitu ya. Maka kita bisa leluasa walaupun level yang diambil misalnya kabupaten. Ya, keleluasannya misalnya kita bisa menangkap eh, kalau ngomong SFDR itu kan para pelaku itu ngapain gitu. Kalau SDGs itu yang ditarget sampai apa saja levelnya apa. Kalau API PRB itu apa yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana, eh, jangan lupa yang terkait iklim. Gitu. Ini yang apa highlight di pertemuan yang kira-kira saya ampu ya kemarin dan hari ini. Nah, barusan kebaca misalnya faktanya memang multi helix itu nggak semuanya. Ya, pemerintah itu juga nggak semua. Ya. Kalau dari meningkatkan ekonomi, highlightnya di pertanian sama highlightnya Wisata Pak. pertanian sama Ya ya. pariwisata, pariwisatanya ini misalnya, iya, nah, misalnya gitu kan ya, yang berhubungan dengan iya, iya disinggung risikonya. Para kalau dilihat heliknya pemerintahnya BBD, tapi helik dari pariwisata dan helik dari pertanian itu kan belum muncul nih perannya. Misalnya. Heliknya malah dari BMKG kaitannya sekolah iklim.
mumpung ingat sekolah iklim tuh saya tuh tolong Pak Ali kalau punya saya dikirimin ya sekolah iklim tuh ngapain aja begitu. Karena saya dengan teman-teman kemarin kenalan dengan kampung yang pengen menerapkan anu petani-petaninya itu yang petani organik gitu. Terus dia punya masalah dengan bagaimana adaptasi terhadap iklim. Ini ngiras-ngirus nih bahasa Jawa nih. Kalau misalnya ada lantas bisa daring, sekolah iklim daring gitu ya. Saya membayangkan teman-teman itu akan semangat itu. Di kabupatennya mana ya? Magelang apa Semarang ya maksudnya. Itu Kalau ini Pak, kalau kita di wilayah Jogja saja Pak, kalau sudah ke Jawa Tengah, ya. mereka ada ini. Tapi nanti kalau misalnya ada bahan, mungkin Mas Bandi bisa bantu karena untuk sekolah lapang iklim itu dilaksanakan oleh stasiun klimatologi Pak, yang di Sleman. Jadi kembali menghubungi lagi ya. Ya mumpung eling itu mah nggak lupa Pak. Oh, timbangannya ya. Jadi saya jagongan di desa itu cerita kampungku tahun 70-80-an ya. Waktu saya di Trenggalek itu. Karena orang tua saya ya petani. Dan tak pikir menarik juga nih kalau banyak petani pengen organik. Jadi PR-nya dia itu urusan itu. Apa gimana ya caranya lebih peka terhadap iklim. Wah, sisuk boleh ini koncolan. Balik ke ini tadi. Izin Pak Ete, Yo, boleh ya. Kameraku nggak bisa buka Mas. Sorry. oh ya, tahu. Nah, ini saya kira kalau membedah kemarin kan Heliknya membedah semua OPD kan. Kalau dibalik misalkan gini, karena teman-teman BMKG itu kan paling paham dan penguasa wali data terkait dengan perubahan iklim. Nah itu kan sebenarnya bisa berkontribusi pada SDGs berapa misalkan gitu loh Mas. Misalkan ke dalam konteks pengentasan kelaparan itu pasti ya. Karena itu kaitannya dengan tadi ke pertanian kan itu. Kemudian bisa berkali ini kan data ya berkontribusi pada eh, apa pengentasan kemiskinan ya. Zero kemiskinan nol gitu. Kalau bisa mungkin Mas Ali Mokhtar bisa ke situ sebenarnya data iklim itu akan berkontribusi pada membangun ketangguhan yang mana itu kayaknya menarik ya ini kan itu ya apa namanya lintas sektor ya DFA itu ya ini masuknya gimana Pak Ali dari bacaan bacaan teman-teman ya ini data ini karena itu sekarang kan tadi misalkan terkait dengan ini kan memang hampir menyeluruh ya sektor pertanian tuh pasti sekarang nggak bisa diprediksi sama sekali gitu kan berubah total ini Iya Pak. misalnya ke situ Mas Pak Ali ini nampaknya ini memang saya pengen tahu banyak sih yang ini. Gitu. Itu bisa jadi tesisnya ya, teman-teman yang primat tuh. Monggo. Mohon izin Tapi, Bapak, turun rembuk. nggih. Jadi setiap tahun stasiun klimatologi Yogyakarta itu melakukan sekolah lapang, ada kegiatan sekolah lapang iklim ya. Dan kemarin dari Senin itu ada di kegiatan kita di wilayah Lipar Gunung Kidul, SLI juga. Jadi di SLI itu kita istilahnya memberikan informasi
kepada satu petani, yang kedua di situ terkait dengan PPL, penyuluh pertanian, termasuk PUPT juga, PUPT penyuluh organisme penyakit dan organisme tanaman. Di situ kita memberikan semacam pelatihan gitu di bagaimana cara memahami informasi cuaca dan iklim yang diberikan BMKG kepada petani dan penyuluh itu ya. Terus di situ juga diajarkan juga bagaimana cara mengukur curah hujan. Misalkan awal musim hujan itu caranya kalau BMKG kan ada alatnya. Jadi kalau nggak ada alat yang standar itu kita mengajari dengan alat yang sederhana, dengan kaleng, dengan apa saja bisa sebenarnya. Di antaranya itu. Jadi intinya di BMKG berusaha untuk memberikan informasi gitu ya. Bisa dipahami dengan baik oleh petani sehingga petani itu ketika kita menginformasikan musim hujan tahun ini kira-kira jatuh pada minggu keberapa atau dasarian keberapa bulan Oktober misalkan. Jadi petani bisa menyesuaikan kalender tanamnya gitu ya. Di antaranya itu. Terus di dalam musim hujan itu nanti sifat musim hujannya itu kira-kira bagaimana? Bisa normal atau di atas normal atau di bawah normal, dan itu tani juga bisa menyesuaikan kira-kira komoditi apa yang harus ditanam yang sesuai dengan kondisi iklim musim hujan nanti yang akan terjadi, kira-kira gitu. Di antaranya itu. Terus kebetulan kalau Pak ET tadi menyebutkan kalau wilayah Magelang dan Semarang itu kebetulan BMKG itu punya wilayah sendiri-sendiri Pak. Jadi kalau Jogja itu ya wilayahnya DIY, kantor Staklim Yogyakarta itu wilayahnya DIY, tapi kalau yang Magelang sama Semarang itu Staklim Semarang Pak. Jadi kalau Pak ET mau, sebenarnya bisa saja Pak, online pun kalau kita difasilitasi sebagai pemateri juga bisa, cuman kan wilayahnya masing-masing Pak. Nanti enggak nyalahi. Ya, nanti Pak Bandi, saya tak kontak-kontakan teman-teman petani yang kirim surat ke kan di Semarang apa gimana, dan air ngamal ke Gerabak, wilayahnya Gerabak nih, Gerabak ini Magelang nih Pak. Iya, Gerabak. Nah, balik ke mainan obrolan kita tadi. Ya. Dari situ kan ada bacaan bahwa ada kesempatan bagi kita semua gitu, untuk paling gampang untuk menjadi lebih baik dari sisi ini kembali ke tadi diskusinya Mas Ali Mutahar. OPD aja, OPD yang bekerja ini kita bisa mendorong ke yang lain. Misalnya media tadi belum kelihatan, berarti mungkin bisa dicari. Perguruan tinggi terbatas. Nah, kan menjadi seperti ini ya. Itu fakta yang dibaca sekarang misalnya gitu. Maka rekomendasi itu kan jadi banyak ya, yang bisa dilakukan untuk lebih baik sesuai tusi. Ya.
itu aja itu udah banyak ya. Apalagi kalau mau nambah bonusnya. Ini moga-moga memancing, mengingatkan kita, oh ternyata PR mengoprek menggunakan segitiga alat baca HPPRB, SFDR, dan SDGs itu bisa memungkinkan kita lebih baik gitu. Ini common sense yang dipakai, logika aja gitu. Belum lagi kalau menggunakan turunan-turunan perangkat metode yang baik. Plus misalnya tadi kalau mau ditajamkan lagi ke peran-peran teman-teman yang sebenarnya tidak sebagai perangkat daerah tapi ada di daerah, itu juga akan banyak. Ya, Jadi sedikit Mas. Oke, jadi maksudnya tadi saya itu pernah tahun berapa ya dengan di ND gitu. Dan ketika disampaikan informasi terkait dengan data itu, pada saat itu ada rapat koordinasi antar pimpinan gitu ya. Dan bupatinya hadir di situ. Merubah semua strategi karena akhirnya mereka menjadi tahu bahwa di sini itu sudah hampir 3 tahun membangun jembatan itu selalu ambrol. Karena dia selalu pakai kacamata pembangun tidak punya alat untuk menganalisis resiko karena kan bulan Agustus pasti hujan ya Mas. Nah, kadang bulan Mei juga hujan. Nah, di hasil prediksi itu ternyata memang ya nggak akan pernah jadi kalau kemudian mulainya bulan itu. Akhirnya dengan itu dia bisa maju Mas. Pantesan ini nggak pernah jadi jembatannya. Nah, maksudnya itu loh, ini kan kontribusi yang lintas sektor. Maksudnya kalau teman-teman data ini akan bisa mendukung ya yang SDGs berapa ya, itu kan akan ke situ. Dan termasuk juga waktu itu ada dinas kesehatan langsung merubah alokasi anggaran kelambu dari utara ke selatan karena yang prediksi hujan adalah awalnya biasanya kan pakai kebiasaan biasanya selatan tapi berdasarkan proyeksi ini utara akhirnya bisa merubah itu Mas. Maksud itu kalau teman-teman tadi sekolah lapang iklim dicontohkan ya nyata gitu perbedaannya menarik sih Mas. Ini lebih real ya maksudnya lebih real kan gitu. Ya. Monggo teman-teman yang lain bisa membahas topik barusan atau kalau memang ada apa yang mau dipaparkan baru. Ini Pak Harsono memantau sambil menikmati menikmati sambil ngasih kuliah S1. Kalau saya menikmati sambil break makan siang barusan. Ayo silakan. Oh, baik Pak. Saya tambahkan sedikit Pak. Terima kasih Pak Mino tadi disampaikan ya. Jadi memang sebenarnya kita sudah bekerja sama atau istilahnya dengan berbagai sektor termasuk kalau di sini ada kerjasama sama kereta api, misalnya di waktu-waktu momen-momen tertentu itu di wilayah sekitar stasiun itu ada kita menginformasikan cuaca yang ada di sekitar stasiun, baik real time atau prediksi. Nah, kemudian untuk antar lembaga itu tadi yang disampaikan Pak Mino itu, kita sebenarnya seperti dalam tanda kutip menunggu data yang kita punya untuk dipakai, Pak. Termasuk di dalam hal ini untuk biasanya dipakai untuk pembangunan gedung atau pembangunan jembatan atau pembangunan yang skalanya cukup besar. Jadi mereka biasanya minta data yang
yang mereka yang minta ke kita, karena kita sebenarnya kurang paham itu apa, kapan dipakai untuk informasi-informasi itu ke lembaga-lembaga lain, Pak. Kalau ke BPBD kita sering, Pak. Jadi memang informasi ke BPBD kita selalu rutin dilakukan, dan koordinasi juga rutin dilakukan. Nah, mungkin yang Pak Mino sampaikan tadi ya mungkin butuh aktifan dari dua belah pihak, Pak. Dari pihak yang membutuhkan, sama kita bisa juga saran dari Pak Mino, kita bisa kita yang menjemput bola gitu, Pak. Terima kasih Pak Mino, saya kira seperti itu ya Pak yang sudah dilakukan oleh Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih Pak Ali. Ya, monggo. Ketika petani sudah mendapatkan informasi pertengahan Agustus itu akan hujan, informnya valid ya, kemudian mereka kan juga siap-siap. Ternyata ketika seorang petani bako ada informasi bahwa hujan akan datang, itu maka mereka supaya tidak mengalami kerugian yang besar, mereka akan segera untuk memanen itu yang daun-daunnya itu, yang bako itu. Nah, ketika dia sudah melakukan itu, tetapi ternyata pihak-pihak yang lain, ya, untuk bako itu kan tidak hanya hasil panen kemudian disimpan dan sebagainya, tapi kan kaitannya dengan distribusi, dengan pengeringan dan sebagainya. Nah, ternyata pihak-pihak lain, kalau Mbakku itu kan sudah tahu kita ada istilah gudang ya. Gudangnya nggak tahu bahwa informasi ya, mereka kan nggak mau, mereka tetap tutup, nggak mau tahu. Padahal dari sisi petani ini ketika mereka panen kan berharap segera mendapatkan harga jual dari panenannya. Karena dari sisi yang lain yang tahu bahwa ini mau hujan, yang mendapat informasi dari BMKG itu kan hanya petani. Sementara gudang itu nggak mau tahu, harusnya mereka sudah mulai membuka karena dari petani itu sudah mulai mau menjual, tapi pihak lain yang tidak tahu. Nah, ini yang saya tangkap tadi dari Mas Mino tadi, bahwa ini kita harus betul-betul yang disebutkan Pak tadi helix tadi memang harus jadi bagaimana satu informasi itu bisa diterima yang lain, sebagaimana Pak Ali tadi menyebutkan ya, dari BPBD atau mungkin dari pihak lain, tidak harus kemudian kudu aktif ya, karena memang sebagai
tusi utama BMKG kan ini menyebarkan informasi terkait dengan misalnya cuaca atau apa. Ini sebagai gambaran saja. Nah ini bagaimana? Karena kan ini kita kan jelundrungnya itu kan risikonya kan bagaimana. Nah risiko itu nanti kan kaitannya dengan uang, harus dituliskan dengan uang. Sementara ini risiko hanya kita secara apa ya, kuantitatif lah. Itu wah nanti akan begini risikonya ini. Tapi kan itu ujungnya nanti kalau kan kerugian dalam bentuk uang. Nah ini kira-kira ini Pak Ete, kira-kira ini saya masih belum bisa geser apa S1, mohon maaf ini nanti. Iya, Gitu Pak Ete. iya. Aman. Iya, sip. Iya. Monggo. Nah, ujungnya sebenarnya adalah PR ruang peran bacaan segitiga itu dalam mengelola mengurangi risiko. Kalau dimainkan di konteks desa atau ke keluarga itu menjadi menarik. Atau tadi kabupaten ceritanya Pak Mino tadi, misalnya menjadikan kita mengurangi kerugian atau kerusakan dengan merubah strategi. Ceritanya Pak Soehar juga gitu, mengurangi kerugian, menghindari kerugian. Atau nanti juga ada yang menghindari kerusakan. Nah, bacaan-bacaan real, praktek real yang dituliskan bahwa ada upaya penyelamatan, kegagalan panen, misalnya kegagalan kerusakan infrastruktur yang bisa dihindari itu menjadi yang satu yang menarik gitu. Termasuk kegagalan itu nggak berarti hilang seperti itu, tapi satu yang nggak jadi itu. Saya membayangkan tadi ketika cerita stasiun, ketika cerita tempat wisata, udah terlanjur datang mau wisata, tapi hujan. Gitu. Nah, ini kan modal rugi misalnya. Gitu. Jadi ini kerugian yang apa aja bisa memberi ruang peran dan menerapkan peran yang maksimal di para pihak. Tapi kalau semuanya itu bisnis as usual, easy going aja dalam konteks yang penting melaku gitu, itu jadi repot. Ada yang akan menyampaikan barangkali satu paparan lagi gitu, silakan. Kami Pak. Iya, monggo. Siapa? Kak, aduh tadi. Oh, Bu Rosliana, silakan. Monggo. Sudah bisa dibaca. Oke Pak, selamat siang Prof. Ete dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rosliana, kemudian Mas Faiz dan Mbak Arija Dika akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Ya, untuk judulnya kami untuk dokumen SDGs ini kami mengambil dari wilayah Kota Yogyakarta dengan isu strategis dan prioritas SDGs di Kota Yogyakarta, yaitu kerusakan dan risiko bencana. Yang kedua, pemukiman dan infrastruktur kota yang berkelanjutan. Yang ketiga, penanganan sampah dan sanitasi. Keempat, kebijakan perencanaan dan tata kelola. Kemudian sasaran atau indikator utamanya ada
indeks resiko kebencanaan untuk menurunkan angka resiko, jumlah rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau, persentase penyediaan layanan angkutan umum, RTH sebagai indikator kualitas lingkungan kota, sistem peringatan dini bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat. Untuk 17 poin dari tujuan SDGs ini, kelompok kami memilih poin SDGs nomor 6 dan 9. Yang nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Jadi di kota Yogyakarta untuk air bersihnya sudah menggunakan, rata-rata sudah menggunakan air PDAM, dan limbah rumah tangga perkotaan telah tersambung ke jaringan limbah riol kota yang berhilir di pengolahan air limbah Ipal Sewon Bantul yang dikelola oleh Pemda DIY. Kemudian yang kedua untuk SDG 9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur seperti yang tabel sebelumnya tadi nilainya agak kurang karena kami menyoroti infrastruktur yang masih memerlukan perhatian yaitu untuk kegiatan pengolahan sampah. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan pada wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan bisa melakukan kerjasama lintas sektor untuk membantu mengatasi permasalahan sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Faiz. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu kaitannya dengan API, yaitu ancaman paparan indeks risiko pada SDGs yang sudah kelompok kami pilih tadi, ada nomor 6 dan nomor 9. Ada 3 aspek yang kami tuangkan, yaitu pertama aspek ancaman hazard terkait sampah. Timbunan sampah di kota Yogyakarta itu sudah melebihi kapasitas di TPA yang dibuang di Piungan. Yang kedua yaitu sampah menyumbat drainase menyebabkan banjir perkotaan. Kemudian gas metana yang ada di TPA bisa berpotensi untuk menyebabkan kebakaran di TPA. Kemudian terkait faktor penyakit, di mana sampah yang tertumpuk di area kota tidak bisa terangkut di TPA sehingga dapat menyebabkan penyakit. Kemudian yang di air bersih, krisis air bersih saat kekeringan dan pertumbuhan penduduk di kota itu cukup signifikan sehingga kebutuhan air bersih pun terancam untuk kekurangan air perkotaan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah kontaminasi sumur dangkal akibat banjir. Dan kerusakan jaringan distribusi saat gempa atau banjir, keterbatasan pasokan PDAM di musim kemarau. Untuk pencemaran limbah domestik dan industri dibuang ke sungai. Itu terindikasi di Sungai Code, Winongo, Gajah Wong. Dan air lindi dari TPA dapat mencemari air tanah dan sungai. Limbah cair rumah tangga komersial tanpa pengolahan. Kemudian risiko pencemaran meningkat saat banjir. Aspek yang kedua yaitu paparan exposure terkait sampah. Kurang lebih 400.000 jiwa terpapar dan karena infrastruktur kritis terkait tempat pengolahan sampah yang belum memadai. Kemudian sektor pariwisata dan UMKM terkait air bersih, penduduk yang tergantung pada PDAM dan sumur dangkal. Itu fasilitas publik, rumah sakit, sekolah, pasar, serta sektor pariwisata, hotel, kuliner. Yang pencemaran limbah itu populasi di bantaran sungai, ekosistem sungai, dan perikanan lokal, infrastruktur pengolahan limbah terbatas, ekonomi berbasis wisata, sungai, dan kuliner. Dan yang aspek ketiga yaitu indeks risiko, sampah, banjir perkotaan, karena saluran tersumbat, kesehatan terkait vektor penyebaran vektor penyakit. Kemudian di air bersih, akses air cenderung aman, sedang sampai tinggi, terutama saat kemarau dan pasca bencana. Kesehatan masyarakat terindikasi ada diare, leptospirosis saat banjir. Infrastruktur air sedang rentan rusak akibat gempa atau banjir. Dan di pencemaran limbah, kualitas air sungai buruk, risiko tinggi bagi kesehatan dan ekosistem. Di kesehatan terancam tinggi untuk penyebaran penyakit diare, penyakit kulit, ispa.
terkait lingkungan, kerusakan ekosistem sungai itu tinggi. Terkait ekonomi sedang pariwisata perikanan terganggu. Kemudian yang ketiga itu adalah SFDRR Kota Yogyakarta. Sebenarnya di Kota Yogyakarta ini belum memiliki dokumen SFDRR tersendiri, yaitu dokumen perencanaan. Yang ada adalah dokumen perencanaan lokal, yaitu RPP, KRP, Renstra BPBD, dan lain-lain. Kemudian yang mengadopsi prinsip dan prioritas SFDRR ini ada di nomor 3, yaitu terkait investasi dalam pengurangan risiko untuk ketangguhan. Fokus utamanya yaitu adalah infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi implementasi dalam RPP Kota Yogyakarta di 2023 sampai 2028 ini yaitu penguatan infrastruktur tahan bencana untuk drainase, jalur evakuasi, shelter, pengelolaan ruang terbuka hijau dan lingkungan sebagai buffer bencana, penyediaan sarana prasarana logistik dan gudang darurat, kemudian program ketahanan ekonomi lokal UMKM tangguh bencana. Untuk mandat SFDRR dan relevansinya yang dengan SDG yang sudah kami pilih, yaitu SDG 6 menargetkan akses universal ke air minum, aman, dan sanitasi layak serta pengelolaan air, limbah, dan kualitas air lingkungan. Relevansi dengan SFDRR yaitu SDG 6.1 dan 6.2 yaitu akses air dan sanitasi. Mandat dari SFDRR yaitu melindungi infrastruktur kritis sumber air, jaringan pipa, fasilitas sanitasi agar tetap berfungsi saat bencana. Kemudian SDG 6.3 pengolahan limbah dan kualitas air. Mandat SFDRR-nya yaitu mengurangi risiko kontaminasi air akibat banjir, longsor, atau rusaknya sistem sanitasi pasca bencana. Kemudian SDG 6.4 terkait efisiensi penggunaan air. Mandatnya yaitu antisipasi kekeringan dengan sistem distribusi air yang efisien dan adaptif. Dan yang terakhir SDG 6.6 tentang perlindungan ekosistem terkait air. Mandat SFDRR-nya yaitu promosikan solusi berbasis ekosistem (EBA) untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan menjaga keberlanjutan sumber air. Nah, untuk mandat SFDRR yang kedua tadi yang sudah kami pilih, SDG 9, ada 4 prioritas, yaitu prioritas pertama, understanding risk, yaitu pemetaan risiko infrastruktur dasar, termasuk fasilitas pengelolaan sampah dan dampaknya pada masyarakat jika gagal dikelola. Yang kedua, prioritas kedua yaitu strengthening governance, tata kelola risiko bencana harus melibatkan sektor industri dan infrastruktur, termasuk integrasi pengelolaan sampah terencana PRB. Yang ketiga yaitu investing in DLR, pembangunan infrastruktur pengolahan sampah modern, yaitu TPA Sanitary Landfill Material Recovery Facility, itu tempat pemilahan untuk investasi untuk mengurangi risiko jangka panjang. Dan prioritas yang terakhir, build back better. Saat infrastruktur terganggu dari banjir, gempa, atau erupsi Merapi, sistem pengelolaan sampah harus dipulihkan dengan standar yang lebih baik agar tidak menjadi sumber risiko sekunder, misalnya penyakit atau pencemaran air. Kemudian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tika. Ya, mohon izin Profesor dan teman-teman yang lain, izin melanjutkan terkait dengan strategi pengurangan risiko. Strategi pengurangan risiko ini dapat dibagi ke dalam 3 aspek utama, yaitu sampah, air bersih, dan juga pencemaran limbah. Dari aspek yang pertama, yaitu dari aspek sampah, secara teknis strategi yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan fasilitas pengolahan, mulai dari material recovery facility, kompos, biogas, hingga waste to energy. Desain TPS atau TPA juga perlu tahan banjir dan dilengkapi dengan sistem penangkap gas metan. Selain itu, sistem drainase anti tersumbat seperti saringan sampah dan smart drainage perlu diperkuat. Kemudian dari sisi tata kelola, integrasi pengelolaan sampah harus dimasukkan ke dalam IRBI atau RPP Kota Yogyakarta. Kemudian pemerintah dapat membuat kebijakan zero open burning untuk mengurangi polusi udara. Skema insentif ekonomi untuk UMKM dan industri daur ulang juga bisa dikembangkan.
Sementara itu, peran komunitas yang sangat penting adalah dengan memilah sampah sejak dari rumah tangga dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selain itu, dapat dibentuk bank sampah, melakukan gotong royong membersihkan saluran serta sungai, dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya membakar sampah. Kemudian di aspek yang kedua yaitu terkait air bersih, secara teknis upaya yang perlu dilakukan mencakup proteksi sumur maupun jaringan PDAM dari banjir dan gempa, kemudian pembangunan sumur resapan serta rainwater harvesting untuk cadangan saat musim kemarau, dan mobilisasi unit air darurat seperti tandon serta desinfeksi portabel. Dalam aspek tata kelola dibutuhkan peraturan zonasi untuk melindungi daerah resapan. Pemerintah juga perlu membuat skema tarif air yang progresif agar mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, integrasi rencana kontingensi air bersih dalam dokumen RPP juga penting. Peran komunitas antara lain adalah dengan melakukan hemat air atau penghematan air secara monitoring kualitas air sumur rumah tangga. Kemudian kelompok masyarakat pengelola air di tingkat kelurahan juga dapat mengambil peran, misalnya melalui dengan Tamsimas. Partisipasi masyarakat dalam simulasi darurat kekeringan juga sangat diperlukan. Yang ketiga, mengenai pencemaran limbah, secara teknis strategi yang dapat diterapkan adalah dengan pembangunan atau peningkatan IPAL, baik komunal maupun industri. Sistem pengendali lindi di TPA juga perlu diperbaiki melalui penggunaan liner atau kolam penampung. Selain itu, metode bioremediasi dan fitoremediasi bisa diterapkan pada sungai yang sudah tercemar. Dari sisi tata kelola, regulasi ketat terhadap limbah cair domestik maupun industri perlu ditegakkan. Pemerintah juga harus mengatur sistem informasi kualitas sungai, serta memastikan prinsip polluter pays diterapkan, yaitu pencemar wajib menanggung biaya akibat pencemarannya. Kemudian peran komunitas di sini sangat vital, diantaranya melalui kampanye tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, pembentukan kelompok pengawas sungai, hingga keterlibatan dalam gerakan komunitas pecinta sungai. Masyarakat juga bisa ikut serta dalam citizen science, misalnya dengan melakukan monitoring kualitas air secara sederhana. Next, Mas Faiz. Kemudian untuk rekomendasi dari kajian risiko dan observasi berdasarkan isi dokumen dari KRB, yaitu yang pertama, pemetaan titik rawan air bersih terutama musim kemarau dan desa atau kelurahan yang sangat tergantung pada sumber dangkal. Hal ini perlu diperkuat melalui pasokan dan cadangan air. Kemudian yang kedua, penegakan regulasi kualitas air sungai dan sumber air, termasuk pengolahan limbah domestik dan industri agar tidak melewati baku mutu. Kemudian yang ketiga, peningkatan fasilitas sanitasi dan pengelolaan sampah di kawasan padat dan bantaran sungai, serta pengelolaan drainase agar tidak tersumbat oleh sampah. Kemudian yang keempat, melalui program mitigasi berbasis komunitas untuk pengawasan sumber air dan sungai, pemilihan sampah rumah tangga, serta perilaku sanitasi sehat. Kemudian yang terakhir, yang poin 5, yaitu integrasi air, sanitasi, dan sampah dalam rencana kontingensi bencana agar saat bencana, misalnya pada saat banjir, gempa, hujan ekstrim, pada layanan dasar ini tetap terlindungi dan dapat dipulihkan secara cepat. Next, okay. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komentar Bu Bapak dulu. Di close Mbak. Nah. Mari. Yuk. Kalau enggak, saya komentar terus udah ya. Ini yang kebaca serius. Jadi nanti sebelum itu dapat itu loh, tak komentar Mas. Oh iya, makanya. Aku nunggu komentar agak tutup. Iya, gini, menarik ini Mas. Maksudnya mengkaitkan antara sanitasi, kemudian perubahan iklim dan bencana, ketemunya di mana gitu kan Mas ya ininya. Nah, nampaknya kalau berkenan saya memberi masukan ke kawan-kawan, data penyakit iklim yang ada di Kabupaten Bantul
perlu dimasukkan, Mas. Karena itu sejauh mana kemudian intervensi dari Helik yang cukup bagus tadi ya, itu kan sudah, kalau nggak salah sudah sampai ke RKPD ya, kalau nggak salah. Karena itu menarik indikator perubahan iklim tadi sudah ada sih diare gitu, tapi kalau muncul angka nampaknya itu akan menjadi salah satu kayak menarik benang merah gitu, Mas. Itu yang konkret ya. Itu kan nanti juga ada kaitannya dengan SDGs ya, sanitasi, kemudian FDSF DRR-nya di heliknya gitu kan ini ya. Dan di kajian resikonya itu bisa menjadi salah satu parameter ya, tingkat resiko penyakit racun iklim apa. Ini menarik sih, Mas, ininya informasinya ya. Pak, lainnya? Monggo. Ya. Teman-teman membuat memasukkan 4 skala prioritas ya. Itu loncat langsung dalam kegiatan. Sebenarnya 4 itu adalah skala prioritasnya kerangka kerja. Jadi itu bisa di breakdown ke lebih kecil, lebih rinci. Senda itu kerangka kerja, jadi tidak di depan itu ada kalimat tidak ada dokumen ASDR. Yang ada kajian risiko, rencana penanggulangan ya memang nggak ada gitu ya. Tidak dibuat kerangka kerja per kabupaten itu tidak, atau provinsi. Bahkan dulu akan dibuat kerangka kerja di level Indonesia, tapi nggak jadi diteruskan karena dipikirnya ya udah menggunakan kerangka kerja yang ada, lantas dikontekskan Indonesia gitu aja, tidak dibuat tersendiri. Nah, wujudnya ya dari kajian risiko sampai rencana penanggulangan bencana. Gitu. Nah, yang menarik adalah apa yang dilakukan ide teman-teman ini baca, karena memang kalau bicara SDGs itu faktanya demikian. Ya, komponen-komponen yang berurusan dengan kualitas air, sanitasi nanti akan berdampak ke kesehatan. Kalau nggak ditangani, itu berarti risikonya akan tinggi, lebih rentan dan seterusnya. Nah, yang selalu menarik sebenarnya perlu dibaca adalah peran Helik sekali lagi. Peran Helik, walaupun nanti akan ada faktor Helik utamanya siapa, pendukungnya siapa. Kalau ini bicaranya di kabupaten, nah ini Helik utamanya siapa? Kota ya. Nah, dan termasuk juga kalau membaca di kualitas secara utuh limbahnya begitu, limbah cairnya padatnya gimana di sampah kota, siapa yang mesti atau bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dalam mengelola sampah. Walaupun sekarang mesti kalau ditanya orang random gitu, ada nggak hubungannya sampah dengan bencana? Orang biasanya nggak nyambungin. Gitu. Masa ada sih, karena apa? Bencana yang dipikir itu lebih pada mungkin tadi banjir, bahkan mungkin gempa, mungkin apa. Tapi lupa urusan wabah itu juga masuk. Gitu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyampaikan. Terus buat yang belum, karena memang
tidak harus menyampaikan semua, dikumpulkan aja hasilnya di tautan yang sudah ada, nanti semua kita bisa baca. Ada yang saya sih pengennya ada yang baca sempat ngomentarin gitu, sehingga ngomentarin bisa nambah baik gitu, atau malah mungkin nambah buruk komentar yang ini. Tapi setidaknya kita bisa ini menambah pengetahuan, menambah jam baca. Itu aja, saya cukupkan sekian. Makasih atas perhatian teman-teman, Ibu Bapak sekalian. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.